Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, KPK menggeledah rumah Dito Mahendra yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini tim Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggeledah rumah Dito Mahendra. Penggeledahan berkaitan dengan kasus penyidikan korupsi tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Sebelumnya, pada awal Februari lalu, Dito sempat diperiksa selama 5 jam oleh KPK. Salah satu materi penyidikan perihal aset yang dimiliki oleh ex-sekretaris MA Nur Hadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Salam Rahmat di rumah Dito Mahendra di kawasan Jakarta Selatan. Selamat malam Salam, apakah penggeledahan saat ini masih berlangsung? Ya baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Baru saja pada pukul 10 malam hari tadi KPK telah selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha Dito Mahendra di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana untuk penggeledahan sendiri ini sudah berlangsung sejak sore hari tadi. Dan dari pantauan kami di lapangan tadi pasca dilakukannya penggeledahan tersebut dari KPK ini telah mengamankan sebanyak 2 unit koper yang dibawa oleh pihak KPK, namun kami juga belum mengetahui secara pasti apa isi dari kedua koper tersebut. Namun diduga penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Di mana untuk Nur Hadi sendiri ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Namun sebelumnya KPK juga ini telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Dito Mahendra pada bulan Februari lalu. Namun hingga saat ini juga belum ada konfirmasi lebih lanjut apa status dari Dito Mahendra pasti dilakukannya penggeledahan ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nur Hadi sendiri sebagai mantan Sekretaris Mahkamah Agung, hingga saat ini juga disinyalir bahwa Dito ini mengetahui aliran dari dana yang dilakukan oleh Nur Hadi yang pada kasus korupsi tersebut. Mirva. Terima kasih, Salam Rahmat melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Pemirsa, santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terluka terkena sabetan senjata tajam. Korban dibacok temannya setelah sempat saling ejek. Akibat sabetan senjata tajam, seorang remaja 13 tahun mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Korban terluka di tangan kanan, pelaku pembacokan ternyata teman sesama santri. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama pelaku bermain di sebuah musola di pondok pesantren, lalu keduanya saling ejek, kemudian terjadi pembacokan. Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Udiono mengatakan, pelaku menganiaya korban dengan sebilah sabit yang diambil dari lokasi yang tak jauh dari korban berkelahi. Diawali dari percekcokan dengan temannya. Nah, setelah itu terjadilah salah singgung, akhirnya ada senjata tajam dan langsung diambil untuk diarahkan ke tangan kanannya sehingga terjadi luka sobek. Karena pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Selain itu, petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi atas kejadian tersebut. Seorang kepala desa di Serang, Banten tewas akibat disuntik cairan mematikan oleh mantri. Pelaku menyerang korban dengan jarum suntik saat keduanya berkelahi. Tangis keluarga Salam Munasir pecah saat mereka mengantar jenazah kepala desa itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Salam Munasir, kepala desa Curug Goong, Kabupaten Serang, Banten, tewas dibunuh seorang mantri dengan suntikan beracun. Selain humoris, ia juga dikenal sebagai sosok kades yang rendah hati. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curgom ini, terus pas
2017 sesuai dengan surat edaran Kepala BKPSDM. Orang tuanya ini kan mutasi ke kecamatan ya, yang Sekdes PNS dulu kan per 1 April 2017 semuanya juga sama, disamakan dan pensiun disamakan. Saya mengenal baik sosok almarhum kepala desa ini karena dari mulai orang tuanya memang udah kenal. Korban tewas setelah disuntik mati oleh mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada Minggu siang. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi pertengkaran antara keduanya. Pelaku kemudian menusukkan jarum suntik berisi cairan yang diduga racun ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku menyerang korban hingga tewas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang ayah tega melempar bayinya berusia 3 bulan dari gendongan. Bayi meninggal dunia sementara pelaku ditangkap warga. Oh, di situ. Di situ itu, Bu. Dibantingnya dari mana? Bayi berusia 3 bulan dilempar ayah kandungnya di Dusun Pejaten Baru, Desa Rowosari, Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat ayah menggendong bayi di depan rumahnya tiba-tiba memukul kakek bayi lalu melempar korban. Usai beraksi, pelaku kabur namun ditangkap warga. Kakek bayi membawa cucunya ke RSUD Keraton Pekalongan, namun nyawanya tidak tertolong. Dia menetap di sini? Tempat di sini 1 Tempat di sini tahun. 1 tahun. Sudah nikah setahun ini? Setahun. Baru punya anak ini berarti ya? Sehari-hari dia kerja apa? Nyuci motor Nyuci motor. di Rebong. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mabuk itu gimana? Nggak mabuk, nggak. Mungkin dari dulu punya riwayat Gangguan jiwa atau gimana? kesurupan. pernah punya ini. Pernah sakit jiwa atau gimana? Enggak, sering kesurupan. Sering kesurupan. Mungkin dulu ya, soalnya kemarin waktu saya panggil orang tuanya itu kok sering kumat atau kuih. Kalau pelaku sendiri sudah diamankan? Informasi sudah Ini perjalanan ke Polres. Polres. Kalau laporannya masuk jam berapa nih? Malam. Malam ya? 22.30. Sempat ngecek ke TKP. Iya. Kejadiannya jam berapa nih? Kejadiannya 17.30 sore. 30 ya. Meninggal di TKP itu di rumah sakit informasinya? Dalam perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit Keraton. Kalau motif pelaku apa ya? Belum jelas. Nah, ini kebetulan masih pendalaman karena kan baru penyidikan ya. Kan dari Polres PPAS. Jenazah bayi dimakamkan di pemakaman Desa Rowosari, sementara pelaku diperiksa intensif oleh Satreskrim Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Maling terjepit pintu rumah warga selama 5 jam hingga polisi datang. Informasinya usai jeda.